Menurut saya ini sebenarnya belum fakta ya, karena di situ kata-kata yang digunakan adalah likely, kemungkinan. Jadi masih belum kenyataan. Dan ini merupakan amatan dari pihak Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Nah, dasarnya apa saya tidak tahu ya, tapi mungkin saja kan beberapa waktu yang lalu pernah misalnya kita akan membuat kereta cepat gitu, terus kemudian ada isu bahwa ternyata pekerjaannya dari warga negara Cina itu kelihatan kayak militer dan lain sebagainya, dan sempat untuk diselidiki dan ternyata tidak. Jadi saya tidak tahu apa dasarnya, tetapi yang pasti bagi pemerintah Indonesia kan kita punya kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif. Berdasarkan kebijakan luar negeri ini, tidak mungkin Indonesia menerima apapun fasilitas, bahkan pangkalan militer dari negara lain. Ya, kita pernah dulu ada fakta yang disebut sebagai SEATO, dan Indonesia tidak mau masuk di dalam fakta tersebut. Jadi pemerintah tentu akan konsisten, dan saya yakin akan konsisten untuk tetap menggunakan kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Nah, hal yang lain yang perlu dicermati adalah jangan sampai dari laporan ini sebenarnya pemerintah kita kemudian mempunyai kecurigaan yang besar sekali terhadap Cina bahwa mereka akan melakukan tindakan seperti itu, dan kita kemudian berpihak pada Amerika Serikat. Nah, ini juga nggak benar juga kalau menurut saya, karena Amerika Serikat mendorong-dorong supaya Indonesia berada di belakang Amerika Serikat ketika Amerika Serikat ini akan berhadapan dengan Cina. Karena kemarin itu pada waktu ada tensi agak tinggi di Laut Cina Selatan, Michael Pompeo, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, mengatakan bahwa Amerika ada di sana karena mereka ingin melindungi dan mengendorse apa yang menjadi klaim dari negara ASEAN. Tentu Indonesia tidak masuk di situ seharusnya. Untuk menghadapi Cina yang menurut Pompeo, Cina melakukan klaim yang tidak berdasar terkait dengan 9 garis putus. Seperti itu, Saudara Gibran. Ya, Prof. Hikmanto, tapi kalau kita lihat tentunya dengan adanya hubungan bilateral antara Indonesia dengan China, Indonesia dengan Amerika, lalu terjadi konflik begitu antara Amerika Serikat dan juga China. Sebenarnya posisi Indonesia harus seperti apa dalam bersikap diplomasi internasionalnya, Pak? Yang pasti kita harus menjaga jarak, ya. Kita menjaga jarak yang sama antar kedua negara ini. Kita tidak boleh lebih berat sebelah, karena kalau kita berat sebelah, lalu yang lain akan mengatakan bahwa kita punya tendensi ke arah sana. Dan bagi Indonesia ini penting karena kita tidak mau rivalitas antara dua negara besar ini lalu menyeret-nyeret Indonesia, yang saya yakin Indonesia juga tidak merasa mendapatkan suatu keuntungan apapun. Jadi menurut saya itu yang harus dilakukan. Bahkan kalau perlu Indonesia justru menjadi honest peace broker. Jadi juru damai yang tidak punya kepentingan untuk supaya Amerika Serikat dan China bisa duduk bersama dan menyelesaikan kecurigaan-kecurigaan di antara mereka. Karena kita tahu bahwa dua negara besar ini sedang berkompetisi.